Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian C, strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang kalian akan mempelajari mengenai strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, mari simak tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, peserta didik atau kalian diharapkan mampu dapat memahami strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. Nah, yang pertama ada prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik. Bagaimanakah prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik itu? Nah, prinsip-prinsip Pancasila juga dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian konflik dalam masyarakat. Nah, beberapa prinsip Pancasila yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan pengakuan atas adanya Tuhan yang Maha Esa. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam proses penyelesaian konflik. Contohnya, penyelesaian konflik dengan keadaan hati yang tenang, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Prinsip dasar sila ini dalam hubungannya dengan penyelesaian konflik adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan itu sendiri, seperti kasih sayang. Dalam menyelesaikan konflik di antara masyarakat perlu menempatkan semangat kasih sayang sebagai pondasinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dalam proses penyelesaian konflik. Contohnya, menghargai sesama teman, memberikan kesempatan teman ketika sedang menjelaskan sesuatu. Selain contoh tadi, maka cara penyelesaian konflik berdasarkan sila kedua di lingkungan sekitar kalian tentunya banyak sekali gitu ya, terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan keberadaan orang lain merupakan bagian dari kehidupan kita atau bersatu, sehingga melihat perbedaan yang ada di dalam lingkungan hidupnya menjadi sebuah kekayaan dan kekuatan. Semakin mengenal berbagai perbedaan bangsa Indonesia, maka kita akan semakin merasa diri kita itu mencintai bangsa Indonesia. Contohnya, memakai produk dalam negeri, memakai pakaian batik, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun keterampilan setiap warga negara agar mampu menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan, yaitu problem solving. Nah, dengan membangun keterampilan, diantaranya dengan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kemenangan bersama sehingga keputusan bersama yang diambil harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menyelesaikan konflik mencerminkan karakter peduli, mau berbagi, dan terampil berkolaborasi. Misalnya, menyalurkan bantuan dari pemerintah secara adil dan merata tanpa memandang adanya hubungan persaudaraan. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ketika kalian masih berada di bangku sekolah maupun di dunia kerja nanti. Nah, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etos kerja dapat membantu menciptakan
lingkungan kerja yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kerjasama, serta semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya, menerapkan nilai gotong royong sebagai salah satu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, metode-metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. Metode yang pertama yaitu melalui mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Mediator bertugas membantu pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan. Yang kedua, metodenya adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat atau dengan bantuan mediator. Yang ketiga, arbitrage. Arbitrage adalah proses penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral. Arbitrage merupakan suatu upaya penyelesaian konflik yang harus ditaati dan diterima oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu dialog atau musyawarah mufakat. Merupakan proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi terbuka dan saling menghargai. Nah, cara penanganan konflik berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 bertujuan untuk yang pertama menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Yang kedua yaitu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Yang berikutnya, yang ketiga, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Yang keempat, yaitu memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan. Yang kelima, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta yang terakhir, memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat, serta sarana dan prasarana umum. Nah, itulah beberapa cara penanganan konflik berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Itu ada beberapa tujuannya ya. Nah, maka dengan demikian, keberagaman yang ada di masyarakat harus dihargai dan dihormati dengan cara yang tepat dan juga efektif. Selain itu, penting untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengabaikan pendapat, menunjuk atau salah satu pihak sebagai yang paling benar, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.